wajib punya kekuasaan. Malam ini buktinya kalau kita punya kekuasaan, bisa airport bisa kita buka. Kalau airport bisa kita buka, apalagi air hujan. Akan turun rahmat dan barakah ke negeri ini selama negeri ini dipimpin oleh orang yang bertauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sampai saya di Medan, Kuala Namu, Sumatera Utara, turun dari pesawat, turun dari tangga ke bawah, disambut oleh wakil gubernur yang baru, Musa Rejeksa Eramas, yang selama ini diperjuangkan oleh kaum muslimin muslimat. Jam 11 malam masih menanti kedatangan kami. Tak lama lalu kami pun berangkat kembali. Ada yang unik malam ini Bapak Ibu. Saya naik ke atas pesawat, saya lihat pramugarinya pakai jilbab. Dalam hati saya, hormat juga pramugari ini sama saya. Dia tahu saya mau naik pesawat, dia pakai jilbab. Saya sangka dia pakai jilbab karena saya. Rupanya setelah sampai sini baru tahu ada peraturan semua pramugari yang masuk sini harus pakai jilbab. Lagi-lagi kekuasaan bisa untuk menolong agama Allah. Agama Allah ini kuat. Allah Maha Kuasa, Al-Aziz Maha Kuasa. Allah tidak perlu ditolong. Tapi kalau ada orang menolong agama ini, maka Allah akan tolong dia di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Semua orang tahu jilbab itu wajib. Semua orang tahu menutup aurat itu wajib. Semua orang tahu bahwa rambut itu kalau dipandang akan membangkitkan syahwat. Syahwat akan mengajak kepada zina mata, zina pikiran, zina otak, zina hati, turun kepada kemaluan. Tapi kenapa orang tidak menutup aurat? Alasan tuntutan kerja, mencari makan. Tapi ketika ada orang yang menolong, kamu pakai jilbabmu, perusahaan manapun yang melarang, kalau sudah Allah mewajibkan, Allah akan memberikan rezeki, Allah akan membukakan pintu barakah. Siapa yang menjamin kami? Saya yang akan menjamin dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah di tangan, pakai untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah yang akan menolong kamu. Mana buktinya? Allah buat hati umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa bertahan di halaman masjid sampai jam 1 malam. Allahu Akbar. Saya ceramah pengajian di masjid biasa, tapi hari ini malam ini ceramahnya luar biasa. Kenapa? Di luar masjid. Ini sedang kamera mengambil gambar, ambil dari atas pakai drone, ambil dari tempat yang tinggi, dari pokok kayu, tunjukkan kepada seluruh dunia. Begini orang Aceh kalau mendengar pengajian. Ini bukan konser musik dangdut, ini bukan show goyang patah-patah, ini bukan ngebor, ini murni menunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, dulu ketika malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima." Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan bertengkar, mereka hanya akan saling membunuh, mereka akan berperang. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ciptakan mereka, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Hari ini Allah banggakan makhluk-makhluk ini kepada para malaikat. Hai malaikat, inilah dulu makhluk yang akan diciptakan. Kalian komplain. Hari ini mereka saksikan, mereka dari sejak asar menunggu sampailah jam 1 malam. Yang jadi bingungnya kita, kapan dia makan malam? Tapi insya Allah segala tetes peluh keringat akan menjadi kemudahan di padang mahsyar nanti. Segala kesulitan perjalanan Bapak Ibu yang datang dari jauh datang kemari, man yassara an mu'sirin, siapa yang melepaskan kesulitan orang, siapa yang hari ini bersulit-sulit karena dakwah, siapa yang hari ini bersusah payah karena Allah, maka
kesulitannya di padang mahsyar nanti insyaallah. Siapa yang menunggu hari ini, menantikan ayat-ayat Allah, menantikan hadis-hadis Rasulullah, menantikan pesan-pesan dari Rasulullah SAW yang dibawa oleh lidah-lidah, maka pada saat dia menunggu di padang mahsyar, penantian yang panjang, dia pun tidak akan merasakan penantian itu karena Allah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan ingkar janji. Sekecil apa jerih payah kita hari ini akan dibalas Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah akan balas. Sesungguhnya apa yang saya lihat dengan mata kepala saya malam ini, dan lihat nyata malam ini, Allah mau menunjukkan apalah susahnya bagi Allah untuk menggerakkan pesawat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Apalah susahnya pesawat itu untuk datang kemari. Datang saya ke airport jam 5, langsung pesawat berangkat jam 6, sampai kemari jam 7, selesai sholat isya tabligh akbar. Mudah, tak ada yang sulit bagi Allah. Lalu kenapa dia buat sampai begini? Allah hanya ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, aku ingin tunjukkan pada engkau, begini hamba-hambaku di Aceh mendengarkan pengajian. Kalau yang datang kemari ini profesor, doktor, hafal Quran, alim, ahli fikih, ahli hadis, maklum. Ini yang datang LCMA. Ini yang datang ustaz biasa saja. Begini penghormatan, begini kemuliaan. Apa yang membuat mereka memuliakan engkau Abdul Somad? Bukan badanmu, bukan tetelmu, bukan darahmu. Yang membuat mereka memuliakan hanya satu, karena yang keluar dari mulutmu adalah ayat-ayat Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bapak Staf Ahli, Bapak Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dengan kepala maupun tidak, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kapolsek, hadirin hadirat yang sudah bertungkus lumus ke orang Melayu, yang sudah mengerahkan segenap tenaganya, usahanya. Saya tak dapat sebutkan satu persatu berapa banyak orang yang disebut di dunia, disebut di bumi. Kami masyhurin fil ardi, masyhur di bumi. Walam yakun ma'rufan fis sama, tapi malaikat tidak mengenalnya. Populer dia di dunia, hebat dia, viral dia, tapi malaikat tidak mengenalnya. Berapa banyak orang-orang yang tidak dikenal di bumi, tapi tiap hari malaikat melihat catatan amalnya. Habis sholat subuh malaikat bercerita tentang dia, habis sholat asar petang malaikat pun bercerita tentang dia. Mudah-mudahan kita walaupun tidak dimasyhurkan Allah di bumi, tapi malaikat mengenal kita insyaallah. Amin. Dengan apa malaikat mengenal kita? Cuma dua, illal ladzina amanu, dengan iman, wa amilus shalihat, dan dengan amal-amal saleh. Kami bersyahadat di negeri Melayu, bersyahadat kami. Kenapa? Karena nenek moyang kami masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam Bukhari masih tahu dia datuknya yang keberapa yang bersyahadat. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Muhammad, kamu dapat hadis dari mana? Dari Sahih Bukhari. Dalam kurung HR Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Siapa namanya? Muhammad. Nama ayahnya Ibrahim Ismail. Nama ayahnya Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Kakeknya yang kelima masuk Islam. Abdul Somad. Nama ayahnya Bakhtiar. Nama datuknya Yahya. Nama mbahnya Ahmad Shah. Habis itu tak ingat lagi. Saya tidak tahu datuk saya yang keberapa yang bersyahadat, tapi saya tahu telusuri dari mana mereka bersyahadat, karena datang ulama-ulama dari Aceh mengislamkan negeri-negeri Melayu. Karena Islam datang awal pertama kali disebut negeri ini dengan Serambi Makkah, langsung datang dari Makkah Al-Mukarramah, langsung datang dari Hadramaut Yaman, langsung datang dari Gujarat India. Bersyahadat kerajaan Aceh turun ke bawah, langkah
turun ke bawah, Delhi Sumatera Utara, turun ke bawah, Serdang sudah jadi kabupaten, Serdang Bedagai, turun ke bawah. Itulah dia kerajaan, sekarang sudah jadi kabupaten, yaitu Tanjung Balai, kota Tanjung Balai Asahan, turun ke bawah, kerajaan Siak Sri Indra Pula. Akhirnya negeri Semenanjung Melayu bersyahadat menuhankan, sebelumnya menyembah pokok kayu, menyembah hantu, menyembah begu. Kalau tinggi namanya begu ganjang. Akhirnya semuanya bersyahadat mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, siapa yang membawa Islam pertama kali, mengajarkan mengibadah kepada Allah, mengajarkan sholat berjamaah ke masjid, mengajarkan bahwa bersilaturahim itu baik, mengajarkan tidak makan riba, mengajarkan tidak makan babi, mengajarkan tidak makan haram. Sampailah hari ini 2018, dari mulai awal Islam datang. Terakhir seminar mengatakan kapan Islam ini datang? Abad kedua Hijrah. Dari mana mereka tahu? Berdasarkan adanya batu nisan yang ditemukan di Pantai Barus, adanya tertulis batu nisan bertuliskan Fatimah, tulis Arab, nama orang Arab, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, sampai Islam ke Sumatera. Raja Al-Malikus Saleh, raja pertama yang memimpin syahadat, sehingga kalau sudah raja itu Islam, apa kata Abdurrahman Ibn Khaldun, sosiolog muslim, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat akan mengikut raja-rajanya, rakyat akan mengikut penguasanya. Kalau penguasa itu hobi kepada pengajian, kalau penguasanya itu cinta kepada ulama, kalau penguasanya cinta kepada masjid, hai Abdul Somad, teori Ibnu Khaldun masih relevan walaupun sudah abad ke-15 Hijriah, walaupun sudah ke abad 21 Masehi. Kalau pemimpin hobi kepada agama, hobi artinya cinta. Kalau pemimpin cinta pada agama, kalau pemimpin cinta kepada jilbab, kalau pemimpin cinta kepada masjid, kalau pemimpin cinta kepada Islam, maka kau lihat rakyat akan cinta kepada Islam. Allahu Akbar. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ingin anak-anak kita 20 tahun akan datang tetap cinta kepada masjid, cinta kepada Islam, cinta kepada jilbab, menutup aurat. Tidak ada cara lain selain kita jalankan syariat ini. Umat ini dari bawah diingatkan dengan nasihat, umat ini dari bawah dengan ceramah, khutbah, lokakarya, seminar, pengajian, wirid yasin dari bawah. Tapi dari atas umat ini harus diikat dengan ikatan yang kuat. Betul? Hanya diceramahi saja tidak mempan. Ibu-ibu pakai jilbab ya? Ya. Ibu-ibu pakai jilbab ya? Ya. Sore lepas juga. Waktu sholat semua pakai jilbab. Habis itu masuk mukena ke dalam tas, keluar pendek, rok naik ke atas, yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas. Ketika ditanya jilbabnya mana, ini dalam tas. Kenapa? Dia meletakkan Tuhan dalam masjid, lalu dikunjunginya 5 kali sehari. Subuh dia datang, Tuhan tengok nih aku sudah pakai jilbab. Keluar dari masjid aku buka lagi. Tuhan dipenjarakan di dalam tempat, lalu dikunjungi, lalu diperlihatkan ketika menyembah Allah pakai jilbab. Ketika selesai menyembah Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka jilbab, buka mukena, buka rok panjang, masukkan ke dalam tas, masuk kantor. Tuhan yang kau sembah di masjid, itu juga yang kau sembah di kantor. Betul? Tuhan yang kau sembah di musola, itu juga yang mengawasi engkau ketika engkau sedang berada di mall. Tuhan yang kau sembah di dalam surau, itu juga yang mengawasi engkau ketika engkau berada di pasar. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia yang kau sembah di masjid, dia juga yang mengawasi engkau di pasar. Kalau dia yang kau sembah di musola, dia juga yang mengontrol engkau di kantor. Kenapa perbuatanmu berbeda antara dalam masjid dengan luar masjid? Berarti akidahmu tidak benar, berarti kebenaran dalam hatimu sudah kacau balau. Itulah makanya dikuatkan umat ini dengan sifat 20, akidah Asy'ariyah, wujud, qiyam, baqa, mukhalafatul awadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Ini harus ditanamkan ke dalam hati. Ustaz berceramah terus, pakailah jilbab, pakailah jilbab,
pakailah jilbab. Tapi kalau umat ini tidak diikat dari atas, maka tidak ada gunanya. Ustaz dari tadi cerita jilbab dulu, kenapa? Ingat pramugari. Alhamdulillah, akhirnya perjalanan selamat. Selama ini perjalanan selamat, mata tak selamat. Ustaz Somad, ini kenalkan kori kita, hafal Quran, juara musabaqah internasional. Ngapal Quran itu bukan senang. Allah senangkan ngapal Quran, tapi orang ngapal Quran itu payah, perlu kerja keras. Betul? Subuh dibaca satu halaman, sampai hafal. Habis itu dibaca dalam sholat. Allahu Akbar. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, sholat duha, sholat tahajud masjid, sholat tahajud, sholat witir, dibaca dalam sholat. Habis itu ditulis di kertas. Begitulah kami dulu menghafal Al-Quran ketika kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 3 juz, tingkat 4 2 juz. 4 tahun LC 8 juz untuk yang non Arab. Untuk yang orang Arab tingkat 1 7 juz setengah, tingkat 2 7 juz setengah, tingkat 3 7 juz setengah, tingkat 4 7 juz setengah. Maka 4 tahun 30 juz. Untuk yang Arab 30 juz, untuk yang Arab cemas 8 juz. Begitulah susahnya. Kenapa orang Arab itu 1 tahun 7 juz setengah? Kenapa orang yang bukan Arab 2 juz? Karena dia tahu ini kapasitasnya 230 giga, yang ini 23 giga. Maka ini hafalan yang mesti banyak. Mau yang 7 juz setengah setahun atau yang 2 juz setahun, tapi yang jelas hafalannya berat. Menghafal itu berat. Yang lebih berat adalah mempertahankan hafalan. Kasihan para penghafal Quran kita, kasihan anak-anak kita yang sudah pondok tahfiz, Islamic Center, tahfiz Quran. Ketika melihat aurat terbuka, ketika ibu menutup aurat, sesungguhnya ibu, anak gadis, adik-adikku, ketika kalian menutup aurat, sesungguhnya kalian bukan menjaga rambut kalian, bukan menjaga kepala kalian, tapi kalian sedang menjaga kepala laki-laki yang terbuka. Kalian menutup kepala kalian, bukan menjaga kepala kalian dari ketombe, bukan menjaga kepala kalian dari gatal kutu, bukan menjaga kepala kalian dari panas matahari. Ketika kalian menutup kepala kalian, sesungguhnya kalian sedang menjaga kepala yang terbuka ini agar tidak diisi oleh setan. Bisa setan masuk ke kepala. Alladzi waswisu fi sudur. Setan tidak berbisik di telinga, setan tidak berbisik di sini. Kenapa dikatakan dia berbisik yuwaswisu fi sudur? Dia berbisik di sudur, di dada. Karena di dalam dada ada jantung yang berdetak. Disitulah setan mulai masuk. Masuknya setan dari tempat gumpalan darah yang bergejolak, berdetak. Rasakan di sebelah kiri. Coba rasakan pelan-pelan. Masih ada detaknya? Kalau masih ada, berarti setan masih berbisik. Kalau ada yang mengatakan sudah tidak berdetak, siapkan kain kapan. Ustaz Somad masih berdetak. Detaknya nampaknya tidak biasa. Kenapa? Dua kali sambung naik pesawat. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? As-syaitan, setan, yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Siapa yang menggetarkan jantung? Jantung berdegup, berdetak. Kalau dia tidak berdetak, berhenti. Darah kalau sudah berhenti membeku. Kalau darah membeku menjadi nanah, nanah membusuk menjadi santapan cacing tanah. Hari ini masih berdetak, masih berdegup. La'uhiyannahum, aku akan goda mereka. La'akhirnahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ihim, dari kiri. Aku akan datangi mereka dari depan. Aku datangi mereka dari belakang. Aku datangi mereka dari kanan. Aku datangi mereka dari kiri. Setan akan tetap datang menggoda kita. La'uhiyannahum, aku akan goda terus. Aku akan bengkokkan jalan yang lurus. Madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad mereka. Abdul Somad ruhnya masih bersemayam di dalam. Karena ruh masih bersemayam inilah maka dia dipanggil Al-Mukarram.
Seluruh sudah keluar berubah menjadi almarhum. Almarhum Abdul Somad. Ketika protokol mengatakan berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, maka semuanya datang. Coba kalau berubah, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh almarhum. Semuanya akan pulang. Andai pun tidak pulang, mereka koman kami. Allah yang Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, setan menggoda engkau ketika ruh masih bersemayam dalam jasad. Setan menggoda engkau ketika darah masih mengalir. Lalu kenapa yang berdosa itu otak? Padahal setan berbisik di jantung. Kenapa yang dikatakan berdosa itu otak? Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pembohong, khati'atin pelaku dosa. Kenapa dikatakan ubun-ubun? Ini membingungkan nih Pak Ustaz. Katanya setan berbisik ke jantung. Iya, habis itu yang berdosa otak. Karena darah dari jantung menyemprot naik ke otak, dari otak masuk ke mata, dari otak masuk ke telinga, dari otak masuk ke tangan. Maka darah harus sempurna. Kalau sampai darah ini tidak menyembur ke otak, kurang oksigen naik ke otak, tidak turun ke mata, tidak turun ke telinga, tidak turun ke tangan, stroke sebelah, tak mungkin saya bisa datang. Stroke sebelah, nauzubillah. Saya tak bisa mencontohkan, nanti takut betul-betul terjadi. Oleh sebab itu maka kita disuruh makan sehat secara zahir, tapi secara batin adalah sehat jantungnya. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam badan ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal ini baik, maka seluruh badan ini ikut menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau sudah yang segumpal ini rusak, kotor, busuk, jahat, maka yang lain ikut menjadi jahat. Dari jantung yang jahat datang otak yang jahat, mata yang jahat, telinga yang jahat. Oleh sebab itu kita perbaiki diri kita. Yang datang malam ini insya Allah keluar dari majelis ini hendaknya bersih jantungnya, bersih otaknya, bersih hatinya, bersih telinganya, bersih matanya, dan bersih semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bisa bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bersaudara karena harta akan binasa. Betul? Berapa banyak enak berkawan karena sama-sama kaya. Dia naik Fortune, kita naik Pajero, enak. Dia naik Kijang Innova, kita naik CB100. Sudah tak enak ceritanya. Sama-sama satu kantor, enak. Dia masih di kantor, kita sudah pensiun. Sudah tak enak ceritanya. Berkawan karena harta binasa, berkawan karena kuasa, paling 5 tahun sebelum ditangkap KPK. Berkawan karena nama besar, sampai masanya kau akan jatuh. Tu'izzu man tasha. Kalau Allah berkuasa diangkatnya kau setinggi-tingginya. Wa tudhillu man tasha. Kau direndahkan sehina-hinanya. Tapi berkawanlah karena satu yang tidak akan lekang karena panas, yang tak akan lapuk karena hujan. Berkawan karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya sekolah di Darul Arafah Medan tahun 1993. 1993, sekarang 2018, 25 tahun yang lalu. Jadi sebetulnya umur Ustaz berapa? Terakhir tadi waktu selfie saya tengok kamera 27. Loh, Ustaz di pesantren 25 tahun yang lalu, sekarang 27. Berarti Ustaz masuk pesantren umur 2 tahun. Ternyata Samsung gak bisa dipercaya. Jangan percaya pada Samsung, percayalah pada Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin, kesamaan nama tidak ada unsur kesengajaan. Saya masuk Darul Arafah tahun 1993. Waktu itu ada bintang Maradona-nya Darul Arafah, pemain sepak bola pujaan kami, namanya Fadil Rahmi. Itulah yang jadi ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Subprovinsi Nangro Aceh Darussalam. Kakak kelas saya tidak Arafah. Lalu setelah itu saya pun ke Mesir tahun 1998. Sampai saya ke Kairo, di sana juga saya jumpa lagi. Rupanya dia di Darul Arafah, di Kairo juga dia berangkat ke sana. 2 kali dia jadi senior saya.
di Darul Arafah sekali, di Kairo sekali. Pas pulang, sekarang pula kami menjadi alumni Timur Tengah. Dia telepon saya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu Ustadz viral jawabnya gitu. Kalau dulu biasa ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sekarang agak berubah sedikit. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Betul nih Ustadz Somad? Betul. Saya Fadil Rahmi dari Aceh. Oh iya. Senior. Bisa datang ke Aceh. Sami'na wa ata'na. Kalau sampai tak datang, walat gitu. Maka saya alhamdulillah datang. Persahabatan kami karena Allah. Kami tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada kepentingan dunia, tidak ada kepentingan ingin itu ini, hanya saja ingin bersahabat. Mudah-mudahan berkawan kami di dunia, berkawan kami di akhirat, berkawan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu, rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkawan karena Allah, ijtama'a alaih, bersahabat karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Kenapa kau berkawan? Aku berkawan sama dia karena Allah. Kenalnya di mana? Di Masjid Aceh Besar. Dalam acara apa? Tabligh akbar, suatu bus malam kami pengajian. Datangnya ba'da Isya, datangnya ba'da Maghrib, datangnya ba'da Asar. Ustaznya datang ba'da midnight. Sok mantap betul Ustaz itu. Kami tunggu setelah Asar, dia datang lambat-lambat. Saya ingin jelaskan, tak ada dusta di antara kita. Aku pun berangkat dari rumah habis Asar juga. Kita berangkat sama-sama habis Asar, tapi pesawat yang memisahkan kita. Hari ini kita berjumpa, hari ini kita bersama. Di mana kamu kalian berjumpa? Kami berjumpa di masjid. Enak diceritakan dengan anak cucu kita. Jumpa dengan abang itu di mana? Di pesantren Darul Arafah. Jumpa dengan Ustaz Fadil Rahmi di mana? Kami jumpa di Al Azhar Kairo Mesir. Kau jumpa dengan bapak itu di mana? Kami sama-sama mabuk di Jakarta. Sama-sama dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Sama-sama sakau. Na'udzubillah. Ijtama'a alaih, kenal karena Allah, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Ustaz Fadil enggak berkawan lagi sama Ustaz Somad. Enggak. Kenapa pecah kongsi? Enggak, dia udah mati. Itulah jamaah. Mendengar Ustaz Somad mati ketawa. Berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian tiba, tak ada yang bisa melanggengkannya. Michael Jackson tak, katanya bisa tak mati. Dibuat karena tabung hampa udara. Kalau masuk ke dalam katanya tak mati. Malaikat maut masuk. Aina ma takunu, dimanapun kau berada, yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun kau berada di dalam kota yang kokoh, yang kuat, dia akan tetap menangkapmu. Ustaz dari tadi sudah ceramah berapa lama? Saya mulai ceramah ini jam 1 kurang 10. Sekarang sudah jam 1 lewat 30. 40 menit saya sudah ceramah. Selama 40 menit saya ke sana saja. Rupanya di belakang ada juga jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz tidak menghadap ke belakang? Karena kalau saya melihat ke belakang, saya ceramahnya musik-musik. Putar-putar, sudahlah saya berapa kali putar naik pesawat, di sini berputar juga. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di belakang kita ini ada orang-orang yang dimuliakan Allah dengan jabatan, dengan kekuasaan, dan dengan jabatan itu pula mereka menolong agama Allah, insyaallah. Amin. Oh, itu dia. Bapak Sufri Rahmat SHMKM, Ketua Panitia Pelaksana. Tengku HM Fadil Rahmi MC, Ketua IKAT Aceh. Tengku Haji Faisal M. Ali Estos, Imam Masjid Baitul Ma'mur. Haji Husaini Abdul Wahab, Wakil Bupati Aceh Besar. Insinyur Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar. Oh, cara bacanya salah, mestinya di sini dulu. Maklum dari Mesir, bacanya dari kanan. Ustaz ini sudahlah dibukakan airport,
pramugari disuruh pakai jilbab, menyebut nama pun terakhir. Tapi manusia tidak pernah meminta ucapan terima kasih dari manusia. Betul? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak pernah ingin ucapan terima kasih dari manusia, cukup balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang mau balasan dari Allah, kenapa Ustaz sebutkan ini? Kenapa Ustaz mesti sebutkan ini? Kenapa Ustaz sebutkan ini? Jasanya sudah mengeluarkan perda, peraturan, perbum, mesti semuanya masuk kemari pakai jilbab. Ini kenapa mesti Ustaz sebutkan bahwa ini airport malam ini dibuka karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada ibunya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada ayahnya, maka dia tak bersyukur kepada Allah. Ustaz janganlah tunjuk pakai tangan kiri. Oke, pakai kanan. Kiri kanan sama-sama pakai cincin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah berkawan karena Allah, bersahabat karena Allah, selanjutnya barulah kita bisa menolong agama Allah. Omong kosong kita bisa menegakkan agama Allah kalau sesama kita saling sikut-sikutan, sikut ke kiri, sikut ke kanan, tanduk ke muka, sipak ke belakang, sundul ke atas, pijak ke bawah. Kalau ada orang sifatnya begini, jangan marah, dekat-dekati saja. Idul Adha nanti potong. Bismillahi Allahu Akbar. Tadi pas di pesawat ada kawan ngirim WA ke saya gambar. Mas, somat, ya. Ini orangnya yang mengejek-ejek, ulama mengejek. Karena saya payah mau membalas. Saya mau balas WA pakai panjang. Nanti datang orang Arab, apinya dimatikan. Itu kan kita tak enak. Jadi saya pendek saja, saya buat video pendek. Mana tahu nanti, mana tahu ini kan musim-musim fitnah. Mana tahu nanti tiba-tiba, soalnya setelah saya kirim baru saya nyesal. Ini kalau diviralkan orang nanti, gimana ceritanya tiba-tiba? Maksudnya kalau ada orang sifatnya begini, sesungguhnya Idul Adha itu adalah memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Apa sifat kambing? Menanduk ke depan, menyipak ke belakang. Tapi kambing tak pandai mengikut. Sampai sekarang tidak ada kambing yang pandai mengikut. Memotong sifat-sifat kebinatangan. Pagi, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Kambing sudah mati, tapi sifat-sifat kambing tetap juga kau warisi. Betapa engkau sudah ada orang-orang yang bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Kalau kau pintar, jadi pemimpin, kau diikut orang. Kalau kau bodoh, mengakulah jahil supaya diajar orang. Tapi ada sifat bodoh tak terajar, pintar tak terikut. Orang seperti ini masukkan ke kotak, hanyutkan ke sungai. Jadi sampah saja. Saya kalau berjalan sama orang, saya tanya, kita ini mau jalan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ada 3 orang dalam satu perjalanan, falyu'ammiruhum ahadahum, maka satu orang diangkat menjadi pemimpin. Kamu jadi pemimpin atau saya yang jadi pemimpin? Kalau saya pemimpin, kamu ikut saya. Kalau kamu pemimpin, saya yang akan ikut kamu. Sami'na wa ata'na. Makanya tadi dalam perjalanan tadi, saya ikut saja apa kata pilot. Apa kata pilot, saya ikut saja. Saya tidak ngetuk-ngetuk pintu pilot. Pilot, mana gasnya? Kopling handbrake-nya mana? Ini pakai matic atau pakai manual? Pokoknya saya ikut aja apa kata pilot. Sami'na wa ata'na. Tak pula saya tanya, pilot dah sampai mana? Dah sampai Biren atau mana? Dah sampai Lot Semawi, belok kiri apa kanan? Pokoknya ikut saja. Saya tahu dia ahli dalam bidang ini. Maka begitu juga kita. Kalau kita sudah letakkan amanah ini kepada orang yang kita percaya, ini tidak akan mengkhianati kita. Kita sudah bersaksi di hadapan Allah, maka kita ikut.
jangan sampai diletak di belakang menyipak, diletak di depan menanduk, diletak di atas menyundul, diletak di bawah memijak. Na'udzubillah. Pertemanan persahabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu salah, maka kita mesti luruskan. Ustaz Somad mesti diluruskan kalau dia salah. Ustaz Somad, tiba-tiba Ustaz Somad malam ini datang ke Aceh Besar, di halaman masjid yang megah, yang mewah, yang cantik, yang indah, di depan ribuan jamaah, puluhan ribu jamaah, tiba-tiba datang Ustaz Somad pakai celana jeans sempit, pakai baju kaos, pakai helm. Hi guys, are you ready to rock? Kira-kira perbuatan saya itu haram apa halal? Pakai celana jeans tidak ada haram, pakai baju kaos oblong selama tutup aurat, lutut tertutup, pusat tertutup, asal tutup lutut, tutup pusat, selesai. Maksudnya dari pusat ke lutut, bukan lutut sama pusat tertutup. Asal sudah tertutup, saya laki-laki, asal sudah tertutup pusat, tertutup lutut, maka perbuatan ini baik. Tapi ini bukan masalah baik tak baik, ini bukan masalah halal haram, ini masalah kepantasan. Pantas atau tak pantas sikap saya datang kemari ke negeri para ulama, ke negeri para wali Allah, ke negeri yang mengislamkan semenanjung Melayu, ke negeri Islam di Mekah. Tiba-tiba datang pakai celana jeans sempit, pakai kaos oblong, pakai helm, sobek-sobek lagi celana. Orang heran, ini Somad LCMA atau Valentino Rossi? Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan masalah halal haram, ini masalah pantas dan tak pantas. Ada adab. Tadi saya tidak pakai sorban karena sorban tinggal di koper, tapi kemudian dibawakan sorban. Kenapa? Untuk menghormati negeri para alim ulama. Bahkan Abi Zahrul, bahkan para abi, para kiai, Tengku Mulkini, para ulama kita, mereka tetap pakai jubah, mereka tetap pakai kain sarung. Ini Abdul Somad ini sebetulnya tidak beradab ini. Tiba-tiba datang kemari pakai celana. Masih syukur hari tak pakai celana. Kenapa Ustaz tak pakai sarung? Kenapa Ustaz tidak pakai jubah? Saya tidak pakai sarung, tidak pakai jubah karena tidak sempat ganti pakaian. Harap dimaklumi, ini semua saya jelaskan supaya jangan sampai ada fitnah, jangan sampai ada tuduhan macam-macam, jangan sampai ada bully membuli. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. Kenapa? Karena kita dalam berkawan bersahabat hablum minan nas seperti lalang kering. Di dalam lalang kering ini ada percikan-percikan api. Api ini harus cepat disiram, karena kalau tidak dia akan menjadi api dalam sekam, dia akan berasap, dia akan membara. Dan kalau kita sudah berkelahi, menang jadi arang, kalah jadi abu. Menang pun dia tak lagi dipakai, hilang api, hilang arang, hilang abu, hilang binasa. Arang berubah menjadi abu, abu dihembus air, hilang, tak berkesan sama sekali. Pokok kayu yang hijau rindang masih bisa tempat bernaung di kala panas, tempat bersandar di kala letih lelah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi arang, arang dihembus angin menjadi debu, debu hilang dihembus, hilang, tak bermakna. Tak paham kami apa yang Ustaz sampaikan. Memang kalau tengah malam kurang cairan susah di tengah, maka minumlah air kelapa muda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan pembicaraan Ustaz Somad malam ini apa? Pertama, pakailah kekuasaan untuk menolong agama Allah. Di mana orang berkuasa bisa menolong agama Allah? Aceh. Sejak mulai kapan? Sejak zaman Raja Malikul Saleh, sejak zaman Sultan Iskandar Muda, berubah dari kerajaan Aceh, Samudra Pasai yang dibanggakan, menjadi Republik Indonesia. Apakah hilang itu dari Aceh? Tidak. Walaupun menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia, dia tetap punya kekhasan tersendiri. Apa dia? Otsus, otonomi khusus. Apa otonomi khususnya? Dia boleh menjalankan syariat Islam, lagi-lagi dengan kekuasaan. Daerah lain mau menjalankan syariat Islam susah,
tapi ini diberikan kehormatan, kemuliaan. Kalian orang Aceh mau menjalankan syariat Islam, silakan. Otonomi khusus, bank langsung berubah menjadi bank syariah. Kami masih pakai bank konvensional. Kalian sudah selamat. Siapa yang mau selamat di dunia, selamat di akhirat, jadi orang Aceh. Paling tidak istrinya orang Aceh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selamat. Selamat kenapa? Selamat dari riba. Orang bolak-balik kena riba, makan riba, beli rumah riba, beli motor riba, beli mobil riba, sampai-sampai mau nikah pun riba. Kenapa? Mau pesta pakai uang riba, anaknya riba, cucunya riba. Siapa nama cucunya? Siti Ribawi. Riba. Tapi Bank Aceh bisa melompat dari bank konvensional menjadi bank syariah. Masya Allah. Dengan apa? Dengan segenggam kekuasaan dipakai menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Masjid. Ini Ustaz, masjid-masjid ini ramai. Kenapa bisa ramai? Kenapa bisa ramai masjid? Ceramah tidak selesai. Ajakan jamaah sekalian, sholatlah ke masjid. Jamaah, sholatlah ke masjid. Orang tidak dengar. Tapi ketika ada kekuasaan, kenapa orang ke masjid? Satu sisi karena keimanan, satu sisi karena kesadaran, tapi juga karena ada hukum. Kalau tidak, nanti akan dikontrol oleh siapa? Wilayah hisbah, wilayah kekuasaan hisbah. Orang yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa dari atas, lalu kemudian diangkatlah dia untuk mengawas, mengontrol. Kalau tidak, orang akan mengejek-ejek. Lihatlah bulan puasa Ramadan kemarin, begitu banyaknya rumah makan yang terbuka. Masih di sebagian kota, pergi kita, kota-kota besar terbuka. Sebagian masih ada yang malu-malu, tertutup pakai kain selendang. Tahu sendiri kain selendang kan pendek, kepala tertutup, kaki nampak. Namanya apa? Rumah makan hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita sampai ke negeri ini, wilayah hisbah, rumah makan tutup, bulan puasa tutup, azan berkumandang, ke masjid. Di luar masjidnya aja selama ini, apa lagi dalam masjid? Ternyata dalam masjid kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Anak-anak kita ke depan kita jaga akidahnya, kita jaga sholat berjamaahnya, kita jaga jilbabnya dengan dua arus. Dari bawah dia disadarkan dengan pengajian, disadarkan dengan daya, disadarkan dengan pondok pesantren. Dari atas dia disadarkan dengan kekuasaan. Tapi kita mesti kompak, betul? Antara ulil amri dengan rakyat kompak, antara sesama ulil amri kompak, antara bupati, wali kota, gubernur, DPR, DPRD, DPD, yang di pusat, yang di bawah, sama-sama kompak. Karena ini semua hanya jalan saja, jalannya beda-beda. Kamu tadi kemarin naik apa? Sepeda motor. Kamu naik apa? Sepeda nggak pakai motor. Kamu naik apa? Motor nggak ada sepeda. Kamu naik apa? Saya naik helikopter. Kamu naik apa? Naik pesawat. Pantasan lama, delay. Itu cuman wasilah, jalan saja, tapi tujuannya sama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan berkelahi di jalan. Kalaulah Bapak Ibu tadi berkelahi di jalan, tidak akan terkumpul orang selama ini. Kamu mau kemana? Saya mau ada pengajian tabligh akbar yang akan Ustaz Somad dari Riau sana. Oh, mau naik apa? Mau naik sepeda motor, nggak akan sampai. Mau naik sepeda motor, nggak mungkin sampai. Kami yang sampai naik mobil nggak akan sampai karena macet total. Kalau gitu naik sepeda dia. Apa naik motor dia nggak sampai, pergi naik sepeda. Akhirnya kelahi, dua-duanya, tiga-tiganya nggak sampai. Tapi ketika mereka tidak berkelahi, yang naik sepeda silakan, yang naik motor silakan, yang naik mobil silakan, yang jalan kaki silakan. Akhirnya yang tiga sampai, yang jalan kaki sampai jam 1 ini belum juga sampai. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang ingin saya sampaikan? Tolong agama Allah dengan kekuasaan. Kalau engkau punya bakat,
adik-adik yang sekarang menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang sekarang menjadi ketua kelas Kosma, yang sekarang menjadi ketua organisasi sosial kemasyarakatan, calonkan dirimu untuk menjadi gubernur, wali kota, bupati. Bebas, kita tinggal di negara demokrasi, kita tidak lagi tinggal di negara kesultanan Islam. Ayahnya meninggal naik anaknya, anaknya meninggal naik cucunya, cucunya meninggal naik cucunya. Tapi kita sudah tinggal di negeri yang dipilih oleh orang banyak. One man one vote, satu orang satu suara. One man one choice, satu orang satu pilihan. Ini kalau sudah melihat orang ramai begini, beda pandangan antara pedagang dengan politikus. Pedagang kalau sudah melihat gini, wah ini bisa laku aja. Tapi kalau politikus melihat gini, wah ini bisa 2 kursi. Sebelah kanan 1 kursi, sebelah kiri 1 kursi, ke depan tak cukup 1 kursi, paku-pakunya aja. Artinya apa? Di zaman keterbukaan sekarang, siapapun bisa mencalonkan dirinya, tapi orang bisa menipu dengan berbagai macam cara. Tapi orang tidak juga bisa tertipu. Kenapa? Karena orang akan cerdas. HP-nya dia cerdas. Apa nama HP-nya? Smartphone. Smart artinya cerdas. Kalau Ustaz cerdas, smartphone. Kalau itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita sekarang mesti cerdas. Memilih pemimpin mesti cerdas. Orang yang akan menjadi pemimpin mesti cerdas. Karena kecerdasan inilah yang akan membawa. Siapa yang cerdas? Bahasa Arab itu cerdas, bahasa Arab itu cerdas. Cerdas dalam bahasa Arab al-kayyis. Makanya kadang kita nanya di tamu ke rumah orang, itu anak siapa? Itu anak saya Pak Ustaz. Namanya siapa? Kaisa. Masya Allah, mantap. Siapa nama anaknya? Kaisa. Artinya apa? Gak tahu Pak Ustaz, dikasih orang. Cerdas. Siapa itu orang yang cerdas? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu dan dia berpikir tentang apa yang akan aku bawa setelah aku mati nanti. Maka segala profesi kita saat ini itu semua sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal setelah mati. Pak Bupati amalnya apa? Ustaz Somad, Bupati kami itu orangnya soleh. Apa kesolehannya? Rajin baca Yasin malam Jumat. Baca Yasin malam Jumat itu bukan amal bupati, itu amal nenek-nenek. Bupati kami orangnya soleh Pak Ustaz. Apa amalnya? Rajin sholat duha. Sholat duha bukan amal bupati, itu amal anak pesantren. Kalau engkau jadi penguasa, amalmu adalah mengeluarkan perda dan perbuk. Betul? Peraturan daerah. Peraturan daerah. Siapa yang masuk kemari mesti berbusana muslimah. Itu baru bisa mengeluarkan engkau dari neraka jahanam, menolong agama Allah dengan kekuasaan. Allahu Akbar. Ini beramal. Rajin bupati kami itu puasa sunat, Pak Ustaz, Senin Kamis. Siapa pun bisa puasa sunat. Ustaz puasa sunat, saya musafir. Itu terus alasannya. Memang betul musafir. Tapi dia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Baca Yasin itu amal soleh. Sholat duha amal soleh. Zikir amal soleh. Tapi itu bisa dilakukan semua orang. Siapapun bisa melakukan. Siapapun bisa baca Yasin. Siapapun bisa sholat duha. Siapapun bisa puasa Senin Kamis. Tapi ada amal-amal yang tak bisa dilakukan semua orang. Apa dia? Menolong agama Allah dengan kekuasaan. Saya terlambat datang ke masjid. Kenapa terlambat? Macet. Oh, ternyata Ustaz Somad ini memang sering datang terlambat ya. Ya, jangan sakit hati, bukan malamnya aja. Lambat khutbah Jumat. Akhirnya khutbah khotib pengganti. Saya terlambat, duduk di belakang. Banyak anak-anak tidak kenal sama saya. Saya duduk di belakang. Khotib senang khutbah, mereka ketawa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Anak-anak nggak takut sama saya. Begitu Pak polisi masuk, Allah pucat. Polisi datang. Ternyata polisi lambat juga. Karena mereka ngurus lalu lintas kan. Nah, habis itu mereka polisi datang. Diam semua dengan seragam. Pakai topi, pakai seragam, pakai pistol. Pistolnya besi. Kita ada peluru, kita ada jauh. Yang jelas anak-anak takut.
Hujan anak-anak. Tak lama sesudah itu datang Pak Tentara. Hampir tinggal nih. Ternyata polisi dan tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu khutbah, tidak perlu kultum. Cukup dengan seragamnya saja orang sudah pucat. Ketakutan orang, bangga. Apa kata ibu-ibu punya? Tengok, polisi, tentara, bapakmu baru jadi satpam, dah polisi. Mohon maaf Pak Satpam, satpam dulu. Sekarang, Ustaz Somad, bapak saya satpam tapi tak pernah meninggalkan masjid. Kenapa? Memang tugas saya di masjid. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang ingin saya sampaikan? Apapun profesimu, mau kau bupati, mau kau gubernur, mau kau ustadz, mau kau polisi, mau kau tentara, mau kau orang kaya, mau kau orang miskin, pakailah dia menghantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Itu namanya takbir susulan. Begini harus banyak takbir. Ini kan jam penting ini. Jam 2 kurang 15. Harus banyak takbir. Fungsi takbir itu apa? Banyak orang mengatakan takbir itu membangkitkan semangat. Betul. Tapi kalau kita lihat bunyi hadisnya dalam Sahih Bukhari, takbir itu mengusir setan. Setan itu letaknya di mana? Di kelopak mata. Sudah dari tadi setan itu duduk di situ. Makanya banyak yang berat kan. Dulu Ustaz berceramah, katanya setan membawa kipas supaya orang tidur, kipas. Tidur. Apa kata setan? Nina mo, Nina. Kata setan. Itu setan zaman dulu, setan jadul. Pakai kipas. Setan sekarang dibawanya AC Panasonic Sony. Untuk mengusir setan tadi pakai takbir. Itulah maka saudara kita dari takbir. Ini kalau ada kawan yang ngantuk sebelah takbir, Allahu Akbar. Kalau nampak ngantuk sebelah dia, Allahu Akbar. Cuman yang sudah bertakbir harus hati-hati. Karena kalau sampai kalian mengantuk, buat serangan sekali. Tiba-tiba dia udah sampai kiri karena dia bilang, ini serangan Allah Akbar. Itulah yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Abdul Somad malam ini amar ma'ruf, ngajak orang buat baik. Tapi saatnya mungkin kau lupa Abdul Somad, datang orang lain yang akan mengingatkan engkau. Apa namanya? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Alhamdulillah, kerumunan sudah terjadi. Ini namanya kerumunan. Tapi kita tidak ingin sekedar kerumunan saja. Tadi malam kami takbir akbar, Masya Allah, sampai jam 2 malam. Lama betul ceramahnya. Bukan lama, Ustaz ada. Tadi malam kami pengajian di Aceh Besar, sampai jam 2 malam pengajian. Terus apa efek pengajian setelah itu? Sendal hilang. Rumput-rumput taman masjid banyak mati. Tak ada gunanya kerumunan. Kita ingin kerumunan ini berubah menjadi kekuatan. Betul? Betul. Bagaimana kerumunan ini berubah menjadi kekuatan? Dengan berkerumun ini, yang selama ini imannya letoy, lemah, lesulung, lain, loyo, menengok ini bangkit semangatnya. Ternyata banyak saudara. Ternyata itu makanya hari raya kurban itu semua ramai. Hari raya kurban nanti istri dibawa. Tapi yang dibawa itu istri kita, jangan istri orang. Hari raya kurban, Nabi membawa Aisyah, Sayyidina Ali membawa Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibawa. Kenapa dibawa? Menunjukkan kepada orang yang lemah iman supaya bangkit kekuatannya. Tunjukkan force, kekuatan. Tunjukkan bahwa kita punya kekuatan. Bukan kita mau menteror orang, tidak. Yang lemah iman menengok ramai. Oh, ternyata kalau bagi-bagi daging ramai juga. Ternyata sholat subuh yang tak ramai. Kalau bagi-bagi daging ramai juga ternyata. Kami tadi malam Pak Ustaz pengajian sampai jam 2 malam.
Saking kan hebatnya pengajian kami, subuh tak ada lagi orang salat. Jangan. Saya tak ingin gara-gara tabligh akbar sampai jam 2, subuh tinggal imam. Siapa nama imamnya? One man show. Tunggal sendirian. Besok datang imam sendirian. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman. Jelas-jelas sendiri imaman juga. Allahu akbar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak ada. Oh, gara-gara Ustaz Somad ceramah sampai jam 2 malam tadi. Bukan salah saya akan salahkan pesawat lain. Allahumma hadina fi man hadait. Tak ada juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Alhamdulillah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar. Larang mereka buat munkar. Kalau sampai itu tidak kamu lakukan, la yusikanna ya'fallahu 'alaikum iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman datang, karena kamu tidak amal ma'ruf, karena kamu tidak nahi munkar, karena kalian asyik berkelahi saja, karena kalian bertengkar, karena sikut menyikut, tak tegak agama Allah. Kemudian Allah turunkan azab. Ketika Allah turunkan azab, kalian pun ramai-ramai istighasah kubra, pakai baju putih, pakai peci putih, pakai kain putih, semuanya putih. Kalian angkat tangan, fala yustajabu lakum ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Karena tidak amal ma'ruf nahi mungkar. Robah keramaian, kerumunan malam ini menjadi kekuatan. Kekuatan politik, pilih pemimpin yang baik. Kekuatan sosial, jangan kelahi. La tanaza'u, jangan kelahi. La tanaza'u, jangan bertengkar. Fatashadu, kalau kalian bertengkar kalian akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kalian kehilangan semangat. Kenapa Ustaz Somad semangat malam ini? Orang melihat tadi saya letih Ustaz. Tengoknya lesu, letih Ustaz, tak letih. Begitu sampai ke jamaah, bangkit semangat. Ustaz ini minum apa? Tak ada, minum air putih aja. Ada 2-3 tip, tak perlu habis, panas. Minum Ustaz, ini kopi ini Pak. Di Aceh, tehnya memang bentuk kopi. Saya lain-lain tempatnya macam-macam. Pergi saya ke Jawa Barat, air putih, ini air putih. Enggak Ustaz, inilah teh yang kualitas terbaik. Apa namanya? White tea. Di sini teh macam kopi. Di Jawa Barat, teh macam air putih. Ustaz tahu tak pohon teh? Iya. Di atasnya ada pucuk yang tinggal 2 kan? Iya. Yang selalu dikejar ulat itu. Pucuk. Ya, tinggal 2 dia Ustaz. Iya. Itulah dipotong. Setelah dipotong diolah. Itulah teh yang termahal di dunia. Dan yang minum ini hanya orang-orang Belanda yang minum teh. Itu makanya dulu orang Belanda datang menjajah kita. Teh. Rupanya orang Belanda 350 tahun datang cuma mau minum teh. Akhirnya saya pun minum lah. Gimana rasanya Pak Ustaz? Anyep. Saya biasa minum teh Pak. Di kebun teh itu saya cerita. Saya biasa minum teh yang kalau disiram air ngumpal-ngumpal. Oh itu sampahnya Pak Ustaz. Rupanya batang-batang teh itu yang dipotong pakai mesin rumput. Itu yang saya minum selama ini. Sampah-sampah aja bro. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa, macam-macam. Apa maknanya? Bahwa sebetulnya hidup ini bukan mahal murah sampah puncak kenikmatan, tapi bagaimana kita menikmatinya. Betul? Sampah pun kata orang kalau kita nikmati enak juga. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin selama ini pakaianmu mahal. Ada orang pakaian mahal sebentar-bentar. 2 juta nih Pak Ustaz. Siapa yang nanya? Kau beli pakaian 2 juta, baju koko 2 juta. Sementara pergi saya ke mall,
Jadi saya ke mall, saya tanya, saya tulis diskon 100%. Pak, ini berapa? 100.000. Saya beli, saya pakai, sama rasanya. Yang 2 juta dengan 100.000 sama. Ustaz memang pernah punya baju 2 juta? Pernah. Ustaz beli? Enggak. Kasih orang. Sama. Yang 100.000 juga gunanya untuk menutup kulit, yang 2 juta yang sama. Kenapa tidak kau beli saja yang 100.000, yang 1.900.000 kau antarkan ke panti yatim fakir miskin? Betul? Habis wudhu pucat. Bukan. Kenapa? Hilang jam. Saya tinggal di kamar mandi yang 16 juta itu. Yang nanya siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal guna jam itu apa? Hanya untuk menunjukkan bahwa kita sudah masuk jam 2 malam. Hanya untuk menunjukkan bahwa kau sudah ceramah 70 menit Abdul Somad. Tadi saya mulai ceramah jam 1 kurang 10, sekarang sudah jam 2 pas, artinya 70 menit saya ceramah. Padahal tadi saya menduga ini jamaah sudah lelah sejak asar menunggu. Nampaknya kultum kuliah 7 menit selesai. Rupanya orang Aceh negeri para ulama, biasa mereka mengaji. Apa kata Teguh Umar? Kalau besok aku masih hidup, kalau mati malam ini, mati syahid, kalau besok masih hidup, minum kopi. Ini negerinya para pejuang. Pejuangnya bukan laki-laki saja, Cut Nyadin, Cut Mutia. Mereka orang-orang yang mengusir Belanda. Bayangkan perempuan. Saya baru tahu dari kecil saya memang hobi mengoleksi rencong. Waktu kuliah, waktu sekolah dulu di Darul Arafah, kawan-kawan yang dari Aceh kalau pulang, tolong kau bawakan aku rencongnya. Iya, makanya dikabulkan Allah doa setelah besar, setelah tua ini. Setiap ceramah ada rencong. Baru saya tahu, dari kawan saya orang Aceh bilang, Ustaz Somad, rencong itu senjata perempuan, bukan laki-laki punya. Perempuan Aceh sudah memegang senjata untuk mengusir Belanda. Pontang-panting, tunggang langgang Belanda itu lari. Sampai-sampai mereka asingkan, mereka buang, saking bencinya mereka buang itu pejuang Aceh perempuan. Makamnya jauh, akhirnya dicari oleh pejuang-pejuang Aceh, akhirnya ditemukan makamnya di zaman modern. Cut Nyadin dibuang ke Jawa Barat. Mereka benci, kenapa? Karena ini perempuan luar biasa. Sampai hari ini perempuan Aceh tetap luar biasa, mampu mendengar ceramah sampai jam 2 malam. Berani dengan ceramah sampai jam 2 malam. Iya. Datang kemari sama siapa? Sama pacar. Nah, itu tidak akan terjadi di Aceh. Kenapa? Karena ada polisi adab. Bukan sekedar polisi SDNK BPKB aja. Bukan sekedar polisi, tapi ada polisi adab yang melihat laki-laki, perempuan berjalan. Mana surat nikahnya? Kami belum nikah Pak, tunangan. Mana surat tunangan? Kami belum tunangan, baru ta'aruf. Mana surat ta'aruf? Mana ada ta'aruf sama tunangan ke surat? Harus ada. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, 2 orang mandi di pantai Aceh. Siapa yang mandi? Bule. Yang laki-laki paling. Mandi mereka 2. Datang polisi wilayah Hizbah, polisi syariat. Bule dan Pak Ali, rupanya turis dari Jerman, dikasih kain sarung. Kasihkan sarung, suruh naik ke atas, dijelaskan kepada mereka, dijelaskan, oh Mr. Bule and Pak Ali, this is forbidden, you take wash, this leg is forbidden. Tak boleh kalian mandi di pantai ini. This is Islamic State. Ini adalah negeri kaum muslimin. You must take your clothes and go to hotel and like this. Mereka harus menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Adat istiadat orang harus diketahui, harus dipahami dengan baik. Welcome, selamat datang ke Aceh. Untuk investasi silakan. Saya dibawa oleh seorang bapak-bapak dari Malaysia. Ustaz Somad, nanti kita akan mengadakan pelayaran. Kita akan berlayar dari Kuala Lumpur
lalu kemudian ke Penang, habis itu nanti kita akan melayar ke Sabang, dan kita akan masuk ke Aceh, di mana Aceh kita akan buat tabligh akbar nanti bulan sekian. Oh, tapi Ustaz, ini kita Aceh kita mesti hati-hati, kita tidak boleh pakai pakaian tidak begini. Dia sangka saya belum pernah ke Aceh. Ini kapal-kapal pesiar yang besar dari manapun di dunia ini, kita harus taati syariat Islam. Karena Aceh itu, Pak Ustaz, saya nganggu-nganggu aja, pura-pura belum pernah kasih. Baru saya paham, rupanya mereka yang membawa kapal-kapal pesiar besar itu sudah tahu semua seluruh dunia. Aman, silakan datang ke Aceh, tentram, damai. Karena yang di sana tinggal adalah orang Islam. Islam berasal dari kata salam. Salam artinya damai. Orang Arab mengatakan salam, orang Barat mengatakan peace, P-E-A-C-E, peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Peace, damai. Makanya ada LSM NGO, Non-Government Organization, namanya Greenpeace, kedamaian yang hijau penuh dengan kedamaian. Mudah-mudahan agama kita bukan sekedar namanya Islam, tapi juga kita adalah orang-orang yang menebarkan kedamaian. Yang berkuasa, berkuasalah dengan kedamaian. Yang punya kekuasaan, berkuasa dengan kedamaian. Yang tak ada kuasa, jadi rakyat yang menebarkan kedamaian. Berakhir kita membawa kedamaian dalam doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaahnya tahan, Ustaz pula yang tak tahan. Jamaahnya sampai jam 2 malam tahan. Kalau begini ceritanya, untung saya datang terlambat. Sempat saya datang sampai jam 10 tadi, suruh ceramah sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Untung sampai jam 1. Jam 2 selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat disampaikan oleh hamba Allah yang Dhaif Abdul Somad. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap dan salah saya? Amin. Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya serentak, saya maklum karena mengantuk, sebagian sudah tidur. Ala hazihim niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah, al-Fatihah.